adik-adik semua, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu HKBP Kebonjeruk. Nah, sekarang kita sudah memasuki bulan Agustus nih adik-adik. Ya, hari minggu ini bertepatan dengan tanggal 1 Agustus tahun 2021. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis. Nah, tema hari minggu hari ini adalah Aku Mau Taat dan Setia, yang diambil dari kitab Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Nah, adik-adik, kakak mau bilangin nih adik-adik, kakak mau ingetin, nggak bosen-bosennya ingetin ke adik-adik untuk selalu jaga kesehatan ya. Kalian mesti rajin cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, dan harus tetap kuat makan. Nggak boleh males makan ya, supaya adik-adik tetap sehat. Nah, untuk hari minggu ini adik-adik akan ditemani oleh Ramona. Terus nanti ada Shalom adik-adik, aku Kak Mega Belinda. Nah, ada juga satu lagi. Shalom adik-adik sekolah minggu. Aku Kak Zevanya Berumani Huruf. Oke. Untuk khotbah kita hari ini, adik-adik akan mendengarkan khotbah yang sekaligus adalah minggu ini adalah minggu terakhir dari Inang Pendeta kita, karena hari ini Inang Pendeta akan temu pisah ya adik-adik ya. Hari ini yaitu Inang Pendeta Yanti Guru Simanjuntak. Oke, adik-adik masih semangat ya? Oke, nah kita akan mulai ibadahnya adik-adik. Ayo, udah dipersiapkan belum ibadah Alkitabnya? Terus coba jangan main-main ya adik-adik. Kita mau serius nih ibadah nih, karena kita mau memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik selama ibadah kakak ingetin jangan ada yang makan dan minum ya. Kita ibadah cuma sebentar. Jadi ayo kita semangat. Nah, sebagai lagu icebreaking kita sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian yaitu Taat. Ayo adik-adik masih ingat kan? Yuk kita semua nyanyi penuh semangat. Musik.
hebat sekali adik-adik, nyanyinya penuh semangat. Nah, pasti adik-adik semua sudah siap sekarang dan sudah mempersiapkan diri. Ingat ya, tadi lagunya kita sudah menyanyikan taat. Nah, berarti adik-adik harus taat mengikuti ibadah hari ini, nggak boleh main-main. Nah, adik-adik, kita mau masuk ke ibadah kita mau angkat satu pujian. Adik-adik pasti masih ingat Bapa Engkau sungguh baik. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sungguh-sungguh. Engkau sungguh baik.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Baiklah anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi nats epistel pada hari Minggu ini yang akan dibacakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Baik adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman dengan menyanyikan satu lagu. Kita mau angkat pujian Holanda Danak dari buku ND nomor 549. Adik-adik pasti masih ingat lagu ini. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Baiklah anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami, bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Kebenjeruk untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Inang mau pamit kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Kebenjeruk. 5 tahun kita bersama-sama di HKBP Kebenjeruk. Namun tibalah saatnya bagi Inang Pendeta mau pindah ke tempat yang baru. Inang akan pindah ke HKBP Sidoarjo, Surabaya. Dan inilah kali terakhir Inang berkhotbah di ibadah sekolah minggu HKBP Kebenjeruk. Doakan Inang sehat-sehat selama melayani di tempat yang baru. Dan Inang juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Kebenjeruk tetap diberkati oleh Tuhan. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Yuk kita buka Alkitab kita. Daniel 6 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian dikatakan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tahu ada berapa murid Tuhan Yesus? Ada 12. Iya, betul sekali, pinter ya. Ada 12 murid-murid Tuhan Yesus. Tapi ada satu dari 12 orang itu yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ada yang tahu siapa namanya? Iya, betul sekali, Simon Petrus. Simon Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, anak-anak sekolah minggu, kenapa Simon Petrus menyangkal bahwa dia mengenal Yesus sebanyak 3 kali? Bukankah Simon Petrus itu adalah murid Yesus yang selalu bersama dengan Yesus melayani ke sana kemari? Simon Petrus menyaksikan bagaimana Yesus mengadakan mujizat, mendengar bagaimana Yesus mengajari. Tapi kok Petrus itu tega ya menyangkal Yesus sebanyak 3 kali loh. Kenapa? Tidak lain tidak bukan karena Petrus takut. Takut kalau dia akan ditangkap. Pikirnya, wah, guruku sudah ditangkap, pasti aku nanti akan ditangkap juga. Itu sebabnya ketika ada seorang ibu berkata, kamu kan salah satu muridnya. Lalu Petrus bilang apa? Oh enggak, aku enggak kenal dia. Nah, anak-anak sekolah minggu, Petrus menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Kenapa? Karena dia takut. Nah, banyak sekarang orang Kristen juga yang menyangkal Tuhannya, meninggalkan Tuhannya, lalu menjadi pemeluk agama lain, menyangkal imannya. Kenapa? Karena takut. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita agar kita meniru dari karakter Daniel. Emang kenapa dengan Daniel ya? Daniel itu seorang yang taat, seorang yang setia kepada Tuhan. Dia tidak takut untuk menyembah Tuhan, walaupun ada ancaman hukuman mati. Tapi Daniel tetap berdoa. Dia tetap berlutut 3 kali sehari katanya dia terus berdoa. Walaupun pada saat itu sudah dikeluarkan surat perintah bahwa hanya menyembah kaisar. Barang siapa berdoa kepada Tuhan selain kepada raja, maka dia akan ditangkap dan dibuang ke gua singa. Takut gak Daniel? Enggak. Tadi ayat 11 bilang apa? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dan di dalam kamarnya katanya apa? Dia berdoa 3 kali sehari, dia berlutut. Wah, hebat ya Daniel ya. Dia tidak takut atas ancaman hukuman mati. Dia tidak takut kalau dia akan dibuang ke dalam gua singa. Tetapi dia takut hanya kepada Tuhan saja. Itu sebabnya Daniel setia dan taat kepada Tuhan. Seperti lagu itu ya. Tahu gak anak sekolah minggu? Beranilah seperti Daniel dan pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu diminta supaya juga seperti Daniel. Jangan takut kepada manusia, jangan takut kepada yang lain, tetapi kita hanya takut kepada
Tuhan Yesus saja. Tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, apapun hambatan, apapun tantangan yang kita hadapi sebagai pengikut Kristus, tapi kita harus setia. Kita taat, kita takut kepada Tuhan, karena hanya Dia yang patut kita sembah. Nah, anak-anak sekolah minggu, ya, walaupun engkau masih kecil, tapi sedini mungkin kepadamu pun dituntut untuk tetap setia dan takut akan Tuhan. Percayalah, barang siapa takut akan Tuhan, dia akan diberkati sama seperti Daniel. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami agar kami mempunyai karakter, mempunyai sifat seperti Daniel, yang hanya takut akan Engkau saja Tuhan. Walaupun ada ancaman hukuman mati, walaupun harus dibuang ke dalam gua singa, tapi dia tidak takut. Dia tetap setia dan taat kepadamu saja Tuhan. Walaupun dia dilarang, tetapi dia tetap berdoa kepadamu. Bahkan 3 kali sehari dia berdoa kepadamu Tuhan. Bapa yang baik, demikian juga dengan kami. Apapun tantangan, hambatan yang kami hadapi sebagai pengikut Kristus, biarlah kami tetap menjadi umat yang setia dan taat kepadamu Tuhan. Terlebih anak-anak sekolah minggu, walaupun mereka masih kecil, masih muda, tetapi biarlah anak-anak sekolah minggu AKBP Kebenjeruk boleh menjadi anak yang takut dan setia kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau akan memberkati setiap orang yang taat, yang setia dan taat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggu. Berikan kesehatan, berikan kepintaran kepada mereka Tuhan. Berkati para orang tua kami, tambahkan rezeki, berkat, kesehatan, berikan umur yang panjang. Berkati abang dan kakak guru sekolah minggu kami. Engkau yang senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Berkati gerejamu Tuhan AKBP Kebenjeruk. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Apabila ada jemaat yang terpapar COVID-19, kiranya Engkau yang menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Baik adik-adik, kita mau tutup ibadah kita minggu ini dengan satu lagu pujian seperti khotbah tadi yang mengangkat tentang Daniel, ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita mau belajar seperti Daniel yang tetap taat, berdoa walau apapun yang terjadi, dan tetap setia. Dia tetap berdoa kepada Tuhan walaupun dia sedang lagi dikejar-kejar orang ataupun sedang dalam susah, tapi dia setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Ya adik-adik, kamu yakin adik-adik pasti bisa seperti Daniel, taat kepada mama papa, taat dengan ibu bapak guru di sekolah, juga taat sama opung atau semuanya, dan pasti setia kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi ketika adik-adik sakit ataupun ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik susah, kita harus tetap setia dan yakin bahwa Tuhan Yesus pasti akan tolong kita semua. Sama seperti saat ini, ketika kita menghadapi pandemi ini, kita harus tetap setia beribadah kepada Allah Bapa di surga, dan kita harus tetap taat untuk dengar-dengaran akan perintah Tuhan, dan juga kita juga harus tetap setia dan yakin bahwa Tuhan pasti akan tolong kita. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Beranilah Seperti Daniel. Oke? Bisa ya seperti Daniel semuanya. Semangat adik-adik. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus firman Tuhan, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan.
Adik-adik, untuk persembahannya jangan lupa ya bilang papa atau mama untuk scan barcode yang ada di sebelah sini. Ya adik-adik ya, di sebelah sini nih. Baiklah anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, tadi kita sudah beribadah kan? Sekarang waktunya kita untuk kreativitas. Nah, untuk adik-adik kelas kecil yaitu kelas Joshua, Samuel, dan Daud, kreativitas hari ini adalah membuat video sambil mengucapkan aku ingin taat berdoa dan setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, jangan lupa ya adik-adik, videonya dibuat kreatif mungkin, lalu dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Jangan lupa ya adik-adik. Shalom adik-adik. Ya, kreativitas kelas besar kali ini adik-adik menjawab pertanyaan bagaimana sih anak Tuhan yang taat dan beriman. Nah, nanti adik-adik akan dibagikan kertas ini, adik-adik foto gambar ini, adik-adik menjawab apa yang harus dilakukan anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan dan beriman ya. Adik-adik isi masing-masing di kolom ini kosong. Baca baik-baik pertanyaannya ya. Oke. Dan jangan lupa dikumpulkan di grup kelas masing-masing. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Dan untuk ayat istimewa minggu ini adalah yang kita ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang bunyinya adalah tetaplah berdoa. Kita mau sama-sama ucapin lagi ya adik-adik ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Jadi jangan lupa untuk selalu berdoa. Dan adik-adik boleh tetap kumpulin persembahan, nanti bisa bilang ke mama atau papa untuk scan barcode yang ada di sebelah sini ya adik-adik ya. Terima kasih untuk adik-adik semua, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.